الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang dimuliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Nah, para jemaah yang belum melihatkan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari hukum-hukum seputar muamalah syar'iyyah, di mana terakhir yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu itu kaitan dengan sebab keempat dari diharamkannya transaksi-transaksi jual beli, itu al-gharar. Ya, ketika pada transaksi tersebut terdapat gharar, terdapat ketidakjelasan, atau semakna dengan gharar adalah ada qimar, ada perjudian di dalamnya. Karena sebagaimana kita sebutkan, kalau gharar itu terjadinya pada transaksi jual beli, ya barangnya enggak jelas. Tapi kalau qimar, judi, itu biasa terjadinya pada permainan, pada perlombaan dan semacamnya. Maka ini semua dalam Islam hukumnya haram. Ya, contoh seperti yang kita sampaikan kemarin, ya seorang dia masuk ke pemancingan misalnya, ya dia bayar sekian 50.000, bayarannya jelas, uang masuknya jelas, cuman barangnya nggak jelas nanti. Apakah dia dapat ikan banyak sehingga dia untung, atau dia nggak dapat sama sekali sehingga dia buntung, rugi. Maka kaidah dalam hal gharar ini, kata para ulama, kullu ghunmin muhaqqaqin yuqabilu ghunmin atau ghulman muhtamalin wa huwa ghararun mahdzurun. Jadi setiap pembayaran yang jelas, yang barangnya yang dibeli dengan pembayaran tersebut tidak jelas, ya maka itulah dia gharar yang terlarang. Ya, seperti tadi, ya masuk ke pemancingan bayar sekian, bisa dapat banyak sehingga untung, atau bisa nggak dapat sehingga rugi. Ya, atau pada perlombaan-perlombaan, pada permainan-permainan, dia masuk daftar uang sekian dengan bayar uang sekian, ya sehingga nanti bisa dia menang sehingga dia mendapatkan banyak keuntungan, atau kalah sehingga dia nggak dapat apa-apa. Ini masuk pada qimar, pada perjudian. Maka hal seperti ini wajib untuk kita hindari. Dan kita juga hendaknya menghindari usaha-usaha yang mengandung gharar
mengandung perjudian seperti ini. Ya, seperti permainan-permainan di pasar malam, ya dikasih sekian kayak jarum untuk melempar balon, bayar sekian dulu, bayarnya jelas. Kemudian dikasih kayak panah gitu untuk melempar balon. Kalau balonnya kena dapat ini, kalau nggak kena ya nggak dapat sama sekali. Nah itu semua masuk dalam gharar, masuk dalam qimar yang diharamkan dalam syariat kita. Nah para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekarang kita masuk pada sebab berikutnya dari sebab-sebab diharamkannya transaksi jual beli, itu ar-riba. Karena pada transaksi tersebut terdapat riba. Pertama kita akan bahas apa definisi dari riba. Ar-riba fil lughati bima'na az-ziyadah. Nah, jadi riba secara bahasa itu artinya bertambah. Yuqal riba syai'u idza zada. Ketika dikatakan raba asy-syai'u, sesuatu itu raba artinya bertambah. Ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan keberkahan pada riba, wa yurbi as-sadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah ya sedekah. Jadi kalau riba dihapuskan keberkahannya, sedangkan sedekah Allah Subhanahu wa taala tambah keberkahannya. Wa fi syar'i, dan secara syariat riba itu adalah az-ziyadatu awin nasa'u fi mubadalati amwalin makhsusatin. Riba itu adalah penambahan atau penundaan dalam transaksi-transaksi tertentu. Ya, penambahan atau penundaan pada transaksi-transaksi tertentu. Nanti ketika kita nyebut macam-macamnya akan jelas, ya, akan semakin jelas definisi dari riba ini. Itu secara syarak riba itu adalah penambahan atau penundaan pada transaksi-transaksi harta tertentu. Kemudian kata beliau, ar-riba muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Jadi riba ini hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Wa huwa minal kaba'ir wa minas sab'il mubiqat. Dan riba ini termasuk dari dosa besar, bahkan termasuk dari 7 dosa besar yang membinasakan. Walam ya'dhanillahu ta'ala fi kitabih asiyan bil harbi siwa akilir riba. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tidak pernah mengumumkan peperangan kepada para pelaku maksiat kecuali kepada para pelaku riba ini. Jadi dalam Al-Quranul Karim kita tidak dapati Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada orang yang melakukan maksiat-maksiat tertentu. Tapi dalam hal riba ini Allah Subhanahu wa taala umumkan perang kepada pelaku-pelakunya. Ya. Wa man istahallahu faqad kafara. Dan barang siapa yang menghalalkan riba,
maka itu akan bisa menjerumuskan dia pada kekufuran. Liingkari ma'luman min ad-din bid-darurah, karena dia telah mengingkari sesuatu yang sudah jelas-jelas keharamannya. Sama seperti orang misalnya menghalalkan zina, nah itu bisa kufur dia, karena zina itu sudah jelas pengharamannya, dalil-dalilnya jelas. Kalau ada orang-orang menghalalkannya, itu bisa kufur. Begitu pula dengan riba, dalil-dalilnya sudah jelas. Ya, kalau ada kemudian yang menghalalkannya, naudzubillah, itu bisa menjerumuskan pada kekufuran. Amma man ta'amala birriba min ghairi an yakuna mustahillan lahu fa huwa fasik. Adapun orang-orang yang melakukan transaksi riba tanpa dia mengakui kehalalannya, tetap dia katakan riba itu haram, tapi dianya masih melakukan riba itu, maka orang ini dihukumi fasik. Qala al-Mawardi wa ghairuhu, berkata al-Mawardi dan yang lainnya, innar riba lam yahilla fi syari'atin qat. Kata Imam al-Mawardi, sesungguhnya riba ini tidak pernah dihalalkan pada syariat-syariat umat siapapun. Jadi pada syariat-syariat umat terdahulu tidak pernah dihalalkan yang namanya riba ini. Dari zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba kepada nabi-nabi sebelum nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa akhdhuhumur riba wa akhdhihimur riba wa qad nuhu an. Dan mereka orang-orang ahlul kitab mengambil harta riba padahal mereka sudah dilarang darinya. Jadi Yahudi, Nasrani dan umat-umat terdahulu pun riba itu diharamkan bagi mereka, walaupun kemudian merekanya yang senang melakukan ya transaksi riba ini. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan haramnya riba, pertama dari Al-Qur'anul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Jadi riba Allah Subhanahu wa taala haramkan, sebagai penggantinya Allah halalkan bagi kita jual beli. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain yang menunjukkan keharaman riba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah semua yang tersisa dari transaksi-transaksi riba jika kalian betul-betul beriman. Jika kalian bujur-bujur dalam beriman, tinggalkan riba itu. Fa illam taf'al, dan kalau kalian tidak meninggalkan riba itu, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada kalian. Ya. Jadi apabila kalian tidak tinggalkan riba, firman Allah, maka Allah umumkan perang kepada kalian. Wa in tubtum, dan kalau kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka bagi kalian harta-harta pokok ya kalian, la tadlimuna wa la tudlamun, dan janganlah kalian berbuat zalim, begitu pula jangan kalian mau dizalimi. Qala As-Sarkhasi, berkata Imam As-Sarkhasi, zakarallahu ta'ala fi hadhihi al-ayah,
li'akilir riba khamsan minal uqubat. Di dalam ayat yang kita sebutkan tadi, kata Al-Imam As-Sarkhasi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 hukuman ya bagi para pelaku riba. Di dalam Al-Qur'anul Karim, kalau kita ya teliti, kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setidaknya 5 hukuman bagi para pelaku riba, kata Al-Imam As-Sarkhasi. Ihdaha, yang pertama adalah at-takhabbut. Ya, hukuman pertama adalah at-takhabbut. Takhabbut itu artinya orang yang kayak enggak waras, kayak orang yang kerasukan itu. Ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Jadi orang-orang yang melakukan transaksi riba, mereka tidaklah berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang dirasuki oleh syaitan. Ya. Seperti berdirinya orang yang sedang kerasukan syaitan. Orang kalau sudah senang dengan transaksi riba, ya, itu enggak peduli orang miskin, orang apa, yang penting dapat keuntungan. Semuanya dimanfaatkan, dijajah semua. Ya. Kayak orang sudah dikuasai oleh syaitan. Jadi katakan ia takhabbatu syaitan. Ya kayak kan hutang itu kan harusnya transaksi yang sifatnya tolong menolong, bukan untuk memanfaatkan orang lain. Tapi orang kalau sudah ya senang dengan riba ini ya seperti ini, takhabbut. Kayak orang sudah kerasukan, gak peduli orang melarat, orang miskin, akan dimanfaatkan oleh dia untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Dihutangi nanti ya balik sekian, gak peduli orangnya kayak apa. Ya, jadi yang pertama takhabbut yang Allah sebutkan ya bagi para pelaku riba. Kemudian yang kedua al-mahab. Hukuman yang kedua bagi para pelaku riba adalah Allah Subhanahu wa taala menghapus, ya al-mahab artinya menghapus. Wal murad al-halak wal istisal. Yang dimaksud dengan menghapus ini adalah Allah akan menghapus keberkahan pada hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala ya pada saatnya akan menghabiskan ya semua apa yang dia miliki dari harta tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus ya keberkahan yang ada pada riba. Ya sehingga orang ya, tatkala harta bendanya dia dapati dari jalur riba, dari jalan riba, ya seringkali kemudian harta tersebut dia gunakan pada hal-hal yang maksiat, untuk jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memang asalnya riba itu asalnya harta itu haram. Sehingga biasanya akan digunakan pada hal yang haram pula. Kalaupun digunakan pada hal-hal yang sifatnya ibadah, itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Sedekah misalnya dari hasil riba enggak bakal diterima. Ya. Dia haji dengan menggunakan uang riba, enggak akan diterima hajinya. Ya. Dia umrah dengan uang hasil riba, enggak akan diterima umrahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Di keberkahan semuanya dihapus. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hukuman yang ketiga yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah al-harbu. Itu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang bagi para pelaku riba. Sebagaimana
firman Allah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Ya wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba. Kalau tidak, maka Allah Azza wa Jalla telah mengumumkan peperangan kepada kalian. Dan kalau Allah Azza wa Jalla mengumumkan perang kepada kita, na'udzubillah. Ya. Maka tunggu kebinasaan, entah kebinasaan pada diri kita atau pada harta benda kita. Ada saja cara Allah membinasakannya. Ya, entah mungkin ya ditimpa kebakaran atau orangnya ditimpakan penyakit sehingga menghabiskan hartanya. Ya, walaupun tidak mutlak orang yang mengalami musibah itu karena riba, ya enggak. Tapi kadang seperti itu. Ya, Allah mengumumkan peperangan kepada pelaku riba. Siapa yang berani melawan Allah Azza wa Jalla? Ya, maka oleh karena itu wajib bagi kita untuk menjauhi riba ini. Kemudian yang keempat, kata Al-Imam As-Sarkhasi, adalah al-kufru. Itu akan menjerumuskan pelaku riba pada kekufuran. Sebagaimana firman Allah, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Tinggalkanlah segala bentuk transaksi riba kalau kalian benar-benar beriman. Berarti kalau masih melakukan riba, apalagi menghalalkan riba, nah ini bisa menjerumuskan pada kekufuran sebagaimana kita sebutkan di awal tadi. Ya. Kemudian yang kelima, al-khuludu finnar. Ya, orang pelaku riba, pelaku transaksi riba, khususnya mereka yang menghalalkan riba, itu bisa terancam akan disiksa selama-lamanya dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Maka barang siapa yang kembali melakukan transaksi riba, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini 5 hukuman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bagi para pelaku riba. Ya, jadi riba itu ngeri banget. Ya, ngeri sekali dampak buruknya. Maka wajib bagi kita untuk menjauhinya sejauh-jauhnya. Nah, kemudian dalil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga sangat banyak. Pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hud? Apa kata para sahabat, apa 7 dosa yang membinasakan seseorang itu? Ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, pertama asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua adalah wasihru, sihir. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallah, itu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, wa aklur riba. Yang keempat dari dosa-dosa yang akan membinasakan pelakunya adalah memakan harta riba. Wa aklu malil yatim. Kemudian yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf. Kemudian yang keenam adalah lari dari medan perang. Kemudian yang ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, itu menuduh seorang wanita mukminah yang suci, yang seorang wanita mukminah berzina padahal dia tidak melakukannya. Nah, jadi ya dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan salah satu dosa yang akan membinasakan pelakunya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Salah satunya adalah aklur riba, memakan harta riba. Ya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan haramnya riba ini
dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahu sawa'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, atau kata Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang pemakan harta riba. Pemakan harta riba berarti pelaku riba itu. Ya. Kemudian wa mukilahu, orang yang menjadikan saudaranya makan harta riba. Ya, si A ngutangin si B bisa 1 juta, nanti baliknya 1.200.000. Si A ini namanya pemakan harta riba. Si B itu namanya yang dia memberikan saudaranya makan harta riba. Jadi dua-duanya kena, jamaah yang Allah muliakan. Bukan hanya si A ini saja. Ya, si B juga kena. Yang ngutang dengan cara riba itu juga kena. Bukan yang ngutangin saja. Jadi la'ana Rasulullah SAW akila riba. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW melaknat pemakan harta riba. Wa mukilahu, Rasulullah SAW juga melaknat orang yang menjadi sebab saudaranya memakan harta riba, artinya yang ngutang ini. Wa katibahu, Rasulullah SAW juga melaknat orang yang mencatat, yang jadi tukang catat transaksi riba. Ya, wa syahidaihi, begitu pula orang yang menjadi saksi, transaksi riba, itu juga kena laknat. Jadi naudzubillah, bukan hanya si pelakunya tok, ya, yang jadi tukang catatnya, jadi pegawai-pegawainya, kemudian juga yang menjadi saksinya, semuanya kena laknat. Ya, wa qalahum sawa', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka itu sama saja. Ya, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu pula dalil yang lain yang menunjukkan haramnya riba adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamur riba ya'kuluhal mar'u ashaddu min 36 zaniyatan. Na'udzubillah. Jadi 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih dahsyat dosanya daripada berzina 36 kali. Hadis ini sahih. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan yang maknanya, ya ulun lupa teks Arabnya, tapi maknanya kurang lebih bahwasanya dosa yang paling ringan daripada riba itu, ya, itu sama seperti seseorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Ya, sampai seperti itu yang Rasulullah SAW sabdakan. Ya, untuk mengingatkan kita tentang bahayanya riba. Di dalam Al-Quran tegas larangannya. Begitu pula dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga wajib bagi kita sejauh-jauhnya yang menghindari yang namanya riba. Wa amal ijma' faqad ajma'atil ummah ala tahrimir riba. Adapun berdasarkan ijma', maka seluruh umat, seluruh kaum muslimin sudah sepakat tentang pengharaman riba ini. Nah, kemudian kata beliau, wa yajibu ala man yuqrid aw yaqtarid aw yabi aw yashtari an yabda'a bi ta'allumi ahkami hadhihi al-muamalat qabla an yubashiraha. Nah, maka oleh karena bahayanya riba ini,
kata beliau, wajib bagi orang yang ingin mengutangkan ya hartanya, atau ingin berhutang, atau ingin menjual, melakukan transaksi jual beli, wajib bagi dia untuk mempelajari perkara riba ini. Hatta takuna sahihatan wa ba'idatan 'anil haram wa syubhat. Supaya apa yang dia lakukan dari transaksi-transaksi itu benar, ya sah hukumnya, dan jauh dari kata haram dan syubhat. Wa ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Dan sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan satu hal, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Ya, kita tatkala tidak bisa menghindari riba, khususnya bagi kita yang terjun di bidang bisnis, ya, kita kan nggak mungkin akan bisa menghindari riba kecuali dengan mempelajarinya. Maka wajib bagi seseorang untuk mempelajari riba ini supaya dia bisa menghindari. Karena sesuatu yang wajib kalau tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan satu hal, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, contoh misalnya apa contoh yang lainnya? Ya, bagi mereka atau bagi yang mengatakan sholat berjamaah wajib, ya, kan ada khilaf ya, ada khilaf. Ya, bagi yang mengatakan sholat berjamaah wajib, maka sholat berjamaah tidak akan bisa dilakukan kecuali dengan seorang itu datang jalan ke masjid. Maka jalannya ke masjid itu dihukumi wajib, karena itu tidak akan terlaksana. Sholat berjamaah tidak akan terlaksana kecuali dengan dia jalan ke masjid, ya, entah dengan motor atau semacam, ya, dan seterusnya. Jadi mala yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana kecuali dengan satu hal, maka satu hal itu dihukumi wajib. Nah, begitu pula dengan ini. Ya, ketika seseorang tidak bisa menghindari perkara riba ini kecuali dengan mempelajarinya, maka wajib bagi dia untuk mempelajari ya tentang riba ini. Nah, sekarang kita masuk pada macam-macam riba. Ya. Ar-riba nau'an. Secara umum riba itu ada dua macam. Pertama adalah riba ad-duyun. Wa huwa ar-riba alladhi yakunu fi 'uqudil mudayanah kal qardi wal buyu'il ajilah wa huwa 'ala naw'ain. Jadi jenis riba yang pertama adalah riba hutang. Riba yang terjadi pada hutang piutang. Ya, kal qurud wal buyu'al ajilah. Seperti hutang piutang dan transaksi jual beli yang pembayarannya itu ditangguhkan, ditunda. Kemudian wa huwa 'ala naw'ain. Riba dalam hutang piutang ini itu juga terbagi menjadi dua. Jadi riba dalam hutang piutang terbagi menjadi dua. Pertama, az-ziyadatu fid dain 'inda hululih. Riba dalam bentuk penambahan dalam hutang ketika dia membayarnya. Nah, ini yang umum kita sama-sama ketahui. Ya. Wa suratu dzalika, gambarannya kata beliau, an yakuna fi zimmati syakhsin li akhar daynun sawa'un kana manshahu qardan am bai'an aw ajilan am ghairu dzalik. Fa idza halla al-ajal wa lam yakun indal madin ma yuwafi bi zadahu dayn fil mulah fi muqabil an yazid al-madin fi qimati ad-dayn. Ya, gambarannya misalnya seseorang ada tanggungan hutang pada saudaranya, misalnya si A, dia ada tanggungan hutang pada si B. Entah tanggungan itu karena dia si A ini ngutang sama si B, ngutang sama si B 1 juta, atau
hutang dalam bentuk pembayaran barang yang belum dia selesaikan. Ya, si A misalnya beli kipas angin sama si B. Ya, cuman dia bayarnya nggak cash. Dia kasih DP dulu, misalnya 200.000, sisanya dia bayar cicil. Pada dasarnya ini boleh. Ya, namun ketika kemudian dalam pembayarannya itu terjadi penambahan, nah itulah dia riba. Si A yang hutang kepada si B tadi itu, ya, ketika dia membayar, ketika dia tidak mampu untuk membayar, maka si B yang ngasih hutang ini mengatakan apa? Kamu boleh saja bayarnya bulan depan, tapi hutangnya itu jadi nambah. Nah, kayak ganda lah gitu. Ya, ini jenis yang pertama. Jadi saya kasih penambahan tempo pembayaran bagimu bulan depan, tapi hutangmu jadi nambah. Yang awalnya kamu bayar sekian, tapi karena telat bayarnya jadi sekian. Nah, itu sering terjadi. Nah, ini dia jenis riba yang pertama. Jadi dikasih penambahan tempo pembayaran, tapi dengan konsekuensi hutangnya itu menjadi bertambah sekian persen. Ya, dan ini yang biasa terjadi pada orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Fahadhihi az-ziyadah min ar-riba bal ya akhtaru anwa'i wa ashadduha tahriman wa tusamma hadhihi surah zidni anzurka. Wa dalilu tahrimiha qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Qala Qatadah inna ribal jahiliyah an yabi'a ar-rajul al-bay' idza ujjila musamma fa idza halal ajal wa lam yakun inda sahibi qada'a zada akhara anhu. Jadi Al-Imam Qatadah ketika menyebutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba ya dengan cara menggandakan riba yang berlipat-lipat. Beliau mencontohkan dengan contoh tadi itu. Dan ini yang banyak terjadi di zaman jahiliyah. Jadi saudaranya dikasih hutang, ketika tidak mampu bayar, dikasih penambahan tempo pembayaran, tapi dengan konsekuensi hutangnya nambah. Ya. Nah, itu namanya az-ziyadah fid dain inda hululi. Penambahan pada hutang ketika pembayarannya. Kemudian yang kedua, az-ziyadah al-masyrutah fi aslil qardi, yaitu riba pada hutang dalam bentuk penambahan pada asal muasal dari akad itu sendiri. Ya, penambahan dalam bentuk persyaratan dari awal akad itu sendiri. Ya, si A ngasih B hutang 1 juta, tapi dengan syarat kata si B, ya nanti kalau engkau mau balikinnya 1.200.000. Nah, maka 200 ini riba. Kalau yang pertama tadi itu bisa jadi dia tidak ada persyaratan. Ya, si A ngasih B hutang 1 juta. Ini saya kasih hutang 1 juta, nanti baliknya 1 juta. Tapi ketika si B itu tidak mampu membayar pada hari pembayarannya, si A bilang, lah karena kamu nggak menepati janji, harusnya kamu bayar sekarang. Ya udah nggak apa-apa, kamu bayarnya bulan depan, tapi duitnya nambah gitu, 1.100.000 misalnya, karena kamu nggak bisa bayar sekarang. Nah, ini dua-duanya sama-sama haram. Ya, baik ada persyaratan di awal akad atau penambahan yang terjadi gara-gara orang yang ngutang itu nggak mampu bayar pada hari pembayaran. Ya, itu dua-duanya diharamkan dalam
dalam syariat kita. Nah, itu bentuk riba pada hutang. Ya, ada dua bentuk. Kemudian yang kedua adalah ar-riba fil buyu'. Itu riba yang terjadi pada transaksi jual beli. Ya, riba yang terjadi pada transaksi jual beli. Kalau yang pertama tadi riba yang terjadi pada hutang piutang. Nah, kalau ini riba yang terjadi pada transaksi jual beli. Nah, ini juga dibagi menjadi dua. Itu ada riba fadl dan ada riba an-nasi'ah. Ya, ada riba fadl dan ada riba an-nasi'ah. Dan ini pembahasannya panjang ya. Kalau kita bahas setengah-setengah nanti bisa sulit difahami. Insyaallah kita bahas pada pekan yang akan datang saja. Ya, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.